Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita sahabat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus, kami memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan, karena kasih setiamu yang menyertai dan melindungi kami hingga saat ini. Kami mau merenungkan firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami ya Allah, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Alai anggoho sadok unang ma mabu roham, tauma najati, raduti natama, ulaon ne parbarita nauli, sahat ula tohonammi. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Saat itu bus yang sedang melaju sangat cepat dan sang pengemudi tidak dapat mengendalikan laju kendaraan. Di dalam bus terdapat banyak penumpang dan ternyata bus tersebut remnya sudah blong, tidak dapat berfungsi, yang akhirnya mengakibatkan kecelakaan. Sehebat dan semahal apapun kendaraan, jika tidak dilengkapi dengan rem yang dapat berfungsi dengan baik, maka akan sulit untuk mengendalikannya. Bahkan akan menimbulkan korban dari kelalaian dalam memeriksa kendaraan yang sedang dikemudikan. Maka sangat penting seorang pengemudi untuk memeriksa kendaraan yang sedang dikemudikan, supaya selamat setiap orang yang ada dalam kendaraan tersebut dan juga sesama pengguna jalan raya. Penguasaan diri adalah sangat penting bagi kita. Penguasaan diri bagaikan rem dalam sebuah mobil atau kendaraan. Jika penguasaan diri dapat kita latih terus-menerus dalam diri kita, maka akan menjaga diri kita sendiri maupun orang lain menjadi tidak jatuh kepada hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tantangannya memanglah sangat berat, namun jika kita memahami manfaat dari penguasaan diri bagi kita, maka kita akan dengan sabar untuk membentuk diri atau untuk dibentuk diri kita menjadi seorang yang dapat menguasai diri. Menguasai diri dalam segala hal, bukan hanya dalam satu hal, tetapi dalam segala hal yang kita lakukan, kerjakan, perkatakan, bahkan yang kita pikirkan, kita dikatakan untuk menguasai diri. Bahkan dalam hal makan juga kita harus belajar menguasai diri. Benar, melalui makanan Tuhan memberkati kita dengan kesehatan. Namun makanan yang berlebihan, yang tidak dibarengi dengan penguasaan diri akan mendatangkan penyakit dan hal yang tidak baik bagi diri kita sendiri. Penguasaan diri dan kesabaran menolong kita untuk menjadi pemberita Injil, melakukan hal-hal yang baik, mangulahon natama, seperti yang dikatakan pemberita Injil dalam hidup kita sehari-hari. Pemberitaan kita melalui perilaku kita setiap hari. Dengan melakukan hal-hal yang baik, mangaradoti natama, kita sudah menjadi pemberita Injil. Pemberitaan Injil dalam hal ini bukan hanya seperti seorang pengkhotbah dari mimbar baru dikatakan memberitakan Injil. Hidup kita menjadi khotbah yang hidup bagi orang di sekitar kita. Seorang pengkhotbah yang sejati adalah jika hidupnya dapat menjadi khotbah yang hidup bagi orang di sekitarnya. Dan ketika dia berkhotbah, dia mengkhotbahkan apa yang dipercayainya dan apa yang dikerjakannya. Bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata yang indah, yang enak didengarkan, namun di dalamnya tidak ada kesaksian iman, percaya akan Yesus Kristus di dalam hidupnya. Sahabat yang baik hati, melakukan yang benar dan baik dalam setiap profesi kita masing-masing. Bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepada kita sampai selesai adalah hal yang dikehendaki oleh Tuhan.
tunaikan tugas pelayanan dalam setiap profesi kita masing-masing. Mencapai ini semua ada kunci yang dinyatakan firman Tuhan bagi kita, yaitu menguasai diri dalam segala hal dan sabar. Sebab banyak godaan bagi kita untuk melanggar aturan-aturan dan lari dari segala tanggung jawab yang harus kita lakukan. Sahabat yang baik hati, menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan dapat menunaikan tugas pelayanan kita masing-masing dalam setiap profesi kita, mari melatih diri untuk selalu menguasai diri dalam segala hal dan sabar senantiasa dalam menjalani proses pembentukan diri kita oleh Allah melalui Injil-Nya yang memenuhi hidup kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami senantiasa boleh menguasai diri kami dalam segala hal, dalam perkataan, pikiran, tindakan apapun ya Tuhan, sehingga kami sanggup untuk menunaikan tugas panggilan kami masing-masing sesuai dengan profesi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami percaya segala sesuatu yang Engkau anugerahkan bagi kami adalah berkat, tetapi di dalam menghadapinya, di dalam menerimanya, di dalam mensyukurinya, kami harus memiliki rasa penguasaan diri. Amin.